Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan saya Muhammad Mahmudi, salah satu guru dari SMK Negeri 4 Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan atau mempresentasikan hasil inovasi dari uh, yang sudah pernah dibuat, yaitu aplikasi Si Prakrin, yang mana aplikasi ini nantinya bisa dipergunakan sebagai sarana untuk memanajemen pelaksanaan PKL yang ada di sekolah kami, yaitu SMK Negeri 4 Malang. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang Si Prakrin, terlebih kita harus mengetahui bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 50 tahun 2020 tentang PKL yang menjelaskan bahwa PKL itu merupakan suatu pembelajaran bagi peserta didik di tingkat SMK atau MK yang melalui praktek kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan di dunia kerja. Itu adalah pengertian dari PKL. Kemudian menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, sebagaimana pada kurikulum Merdeka, PKL ini adalah menjadi sebuah mata pelajaran yang nantinya harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Jadi intinya untuk PKL ini sangat penting dan harus dilakukan oleh semua peserta didik, terutama di jenjang SMK. Dan untuk pelaksanaannya bisa kurang lebih 1 semester sampai dengan 10 bulan atau 2 semester untuk program 3 tahun atau 4 tahun. Oke, berikutnya adalah penjelasan tentang sistem informasi PKL atau kita singkat dengan istilah Si Prakrin atau sistem informasi praktek kerja industri atau mungkin praktek kerja lapangan atau PKL. Jadi sama saja, jadi mungkin hanya perbedaan di istilah saja. Jadi kenapa sih kok kita namakan dengan Si Prakrin? Karena itu merupakan singkatan dari sistem informasi praktek kerja industri atau Prakrin yang sekarang kita sebut sebagai praktek kerja lapangan atau PKL. Yang mana sistem informasi ini sangat berguna untuk memanajemen pelaksanaan PKL yang ada di sekolah kami, yaitu di SMK Negeri 4 Malang, mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan sampai dengan evaluasi yang nantinya bisa sangat membantu pada saat kita melaksanakan PKL di semester 4 dan 5 di jenjang kelas 11 dan kelas 12, karena di SMK Negeri 4 Malang pelaksanaan PKL-nya adalah 2 semester atau 1 tahun. Sehingga kenapa sih kok kita gunakan aplikasi Si Prakrin? Yang pertama, ada alasannya adalah untuk mempermudah pengolahan data, sehingga pada saat pelaksanaan PKL mulai dari pengelolaan data siswa, tempat PKL, kemudian penjadwalan sampai dengan pembimbingan secara terpusat atau terstruktur bisa dilaksanakan secara baik oleh pembimbing dari industri maupun dari sekolah. Karena di kurikulum Merdeka ada istilah pembimbing sekolah dan juga ada pembimbing industri, sehingga dari kedua pembimbing ini nantinya bisa dimunculkan sebuah nilai PKL kolaborasi antara penilaian dari pembimbing internal atau pembimbing sekolah yang dalam hal ini bisa dari guru atau mungkin dari kepala bengkel atau mungkin dari grup produktif yang ada di sekolah, dan juga nantinya oleh pembimbing dari industri terutama. Kemudian yang kedua, alasan kenapa kok kita menggunakan Si Prakrin untuk efisiensi administrasi, karena selama ini pada saat kita pelaksanaan Prakrin itu anak-anak biasanya mengumpulkan berkas-berkas, di antaranya mungkin biodata, kemudian fotokopi rapor, kemudian berkas-berkas yang lain yang tentunya itu membutuhkan kertas dan sebagainya. Sehingga dengan menggunakan aplikasi ini efisiensi administrasi sangat masif diperlukan. Kemudian dengan adanya sistem
aplikasi Sipakrin ini, pelaksanaan monitoring evaluasi bisa lebih baik karena bisa dilakukan secara real time. Kemudian laporan juga bisa dilaksanakan secara otomatis sehingga pada saat laporan itu bisa dikerjakan secara otomatis, di entry oleh baik dari guru pembimbing sekolah maupun dari guru pembimbing industri berupa nilai PKL. Kemudian kemudahan akses informasi, dalam artian pada saat kita sudah menggunakan website Sipakrin ini, para pengguna dapat mengaksesnya, baik itu siswa, guru maupun pembimbing di industri atau pembimbing sekolah bisa mengaksesnya secara langsung dengan menggunakan platform online seperti itu. Kemudian di aplikasi Sipakrin ini itu ada 4 akses. Yang pertama adalah admin. Admin ini bisa semuanya. Admin bisa mengakses mulai dari data guru, kelas, industri, kuota industri, pilihan kota dan sebagainya, itu bisa diakses oleh admin. Kemudian yang kedua adalah kepala bengkel. Kepala bengkel ini kita batasi hanya bisa mengelola penempatan prakrin atau PKL dan juga mengisi nilai dan juga memonitoring hasil jurnal yang sudah diisi oleh siswa. Kemudian yang ketiga adalah wali kelas. Akses wali kelas hanya bisa meninjau secara detail mengenai penempatan PKL siswa di industri tertentu. Kemudian yang kedua bisa melihat jurnal siswa, itu akses wali kelas. Kemudian akses siswa dibatasi hanya untuk bisa mengakses form penempatan prakrin atau pilihan kota, mereka mau milih kota di mana, karena pada saat kita sebelum pelaksanaan PKL biasanya siswi di sekolah kami mereka bisa memilih pilihan kota, jadi mereka mengisi pilihan kota pertama, kedua sampai ketiga, yang mana itu sebagai acuan pada saat Kabeng menempatkan anak-anak di industri sesuai dengan kuota yang disampaikan pada saat penjemputan PKL. Jadi pada saat industri itu sudah bersama dengan kami, maka kita akan pada saat mau berakhir masa PKL, kita akan memberikan sebuah form daya tampung yang nantinya perusahaan bisa mengisi form daya tampung itu berupa jurusan apa saja yang mereka inginkan, kemudian siswanya laki-laki atau perempuan, seperti itu. Jadi perusahaan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan masing-masing. Kemudian selain itu siswa juga bisa mengisi jurnal. Jurnal ini bisa diisi oleh siswa pada saat mereka sudah berangkat PKL. Jadi anak-anak atau siswi di sekolah kami harus mengisi jurnal PKL setiap hari, mulai dari mereka awal berangkat atau mungkin mulainya jam berapa, berakhirnya sampai jam berapa, kemudian kegiatan apa yang mereka lakukan dan alat atau bahan apa yang mereka gunakan di tempat PKL dicatat secara rinci di jurnal PKL. Nanti mungkin bisa kita tampilkan. Oke, kemudian hak akses itu juga bisa kita lihat di usage diagram yang sudah kita desain, hampir mirip. Ini menunjukkan bahwa akses yang bisa dilakukan oleh aktor yaitu berupa admin, KB, wali kelas maupun siswa. Oke, untuk mengakses aplikasi PKL bisa langsung kita demokan. Kita bisa membuka Google. Di sana kita bisa mencari di Google yaitu websitenya SMK Negeri 4 Malang official. Kita tinggal mencarinya di Google, kemudian SMKN 4 Malang, kita klik saja websitenya SMK Negeri 4 Malang. Kemudian tinggal arahkan kursor ke rule bar yang sebelah kanan, kita geser ke bawah ya, ke bawah, bagian bawah dari website SMK Negeri 4 Malang. Kemudian di sana ada di footer ada link terkait, kemudian kita cari submenu yaitu prakrin atau aplikasi PKL, tinggal kita klik saja URL atau redirect ke URL si prakrin. Nah ini, jadi untuk admin kita tinggal masukkan username sama password.
Dan di menu admin bisa saya tampilkan langsung. Kalau kita sudah memasukkan username sama password, maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Di sini adalah dashboard admin. Ya, di sini menampilkan beberapa informasi, mulai dari di dashboard ini menampilkan jumlah siswa di semua jurusan, kemudian jumlah kuota per jurusan, sampai dengan siswa yang sudah ditempatkan, seperti itu. Kemudian di menu admin ini kita bisa melihat di sini ada menu untuk manajemen guru, kelas, siswa, dan manajemen aktif. Kemudian di menu berikutnya adalah daftar industri pasangan yang sudah bersama dengan kita. Kemudian melihat juga ada menu kuota industri, dan juga ada pilihan kota, penempatan prakerin, jurnal siswa, kemudian ada data guru, data monitoring, dan juga monitoring. Jadi ini di menu ini kita bisa menentukan, menjadwalkan Bapak Ibu guru yang akan melaksanakan monitoring. Ini adalah menu untuk admin. Jadi admin ini bisa melakukan semuanya, insert, update, delete di semua tabel dan semua form kayak gitu. Berbeda pada saat kita aksesnya itu adalah sebagai sebagai kepala bengkel. Kepala bengkel ini hanya bisa mengakses untuk menu penempatan prakerin dan juga mengakses menu monitoring penempatan prakerin, karena kabeng ini tugasnya adalah menempatkan prakerin, menempatkan siswa sesuai dengan kuota yang sudah disetting oleh admin. Dalam artian pada saat industri A kita setting misalnya di jurusan atau mungkin di konsentrasi kalian rekayasa perangkat lunak, yang dibutuhkan di industri X misalnya jumlah laki-laki 2 orang, kemudian perempuannya 1 orang, maka secara otomatis kabeng bisa menempatkan melalui menu penempatan prakerin ini. Kemudian ada menu monitoring. Monitoring ini adalah bisa melihat data dari hasil monitoring yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Ini untuk akses sebagai kepala bengkel atau kabeng. Kemudian akses berikutnya adalah sebagai wali kelas. Di wali kelas di sini bisa melihat, bisa mengakses menu dashboard terutama, kemudian ada penempatan prakerin. Jadi siswa di kelas wali kelas ini sudah ditempatkan di mana oleh kepala bengkel. Nah, itu bisa dilihat di menu penempatan prakerin. Kemudian di menu jurnal. Di menu jurnal ini bisa dilihat jurnal yang sudah diisi oleh siswa setiap harinya, seperti ini. Kemudian ada juga untuk data monitoring. Sama, ini menunya hampir mirip dengan set menu yang ada di dalam kabeng. Yang berbeda hanya penempatan prakerin. Penempatan prakerin ini untuk wali kelas hanya bisa melihat saja. Yang bisa menempatkan prakerin itu adalah kepala bengkel. Berbeda juga hak aksesnya kalau aksesnya adalah sebagai siswa. Siswa hanya bisa nantinya bisa melakukan pilihan kota, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa siswa hanya bisa melakukan pilihan kota. Pilihan kotanya apa? Misalnya kayak gitu ya. Pilihan kota 1, 2, 3 dan seterusnya kayak gitu. Dan di sini sudah menampilkan seperti ini. Ini ya. Oke, siswa juga bisa cetak. Kemudian siswa juga bisa mengisi jurnal setiap hari. Apa yang mereka lakukan setiap harinya, seperti ini. Dengan cara klik tambah jurnal. Nah, ini mengisi nanti tanggalnya, tanggal berapa, tanggalnya sesuai dengan tanggal hari ini. Kemudian waktu mulai, selesai, sama uraian kegiatan yang dilakukan siswa di perusahaan tersebut, sampai dengan uraian keterangan alat atau mesin yang digunakan. Kalau sudah disubmit, ya, itu mungkin hak akses yang ada di aplikasi prakerin. Oke, itu mungkin penjelasan dari aplikasi prakerin. Semoga kedepannya aplikasi ini kalau misalnya ada kekurangan bisa tambahkan, dan saran kritik yang bersifat mendukung sangat kami tunggu. Terima kasih, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.